Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dengarnya kurang semangat nih. Gimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa siap belajar. Oke. Kayaknya masih kurang semangat nih. Kalian masih ingat nggak ya kita kemarin? Masih. Oke, kita lakuin ya. Semangat kan? Nasionalis, religius, cerdas, merdeka. Semangat sekali. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, pastinya kita harus memulai doa dulu. Siapa yang mau bikin doa? Saya Bu. Oke, mulai ya kita. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baiklah kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, pengen mengabsen dulu siapa yang tidak hadir. Yang pertama, Wira Madina, Hadir Bu. Rizky Nurhaliza, Tri Padma, Yunita, Saya Bu. Lia Zuhro, Tria, Zafira, Siti Naila. Oke, kalau hadir semua, Ibu tuh mau nanya nih, siapa kemarin yang masih ingat pelajaran poin kita kemarin? Judul materi kita kemarin, siapa yang masih ingat? Saya. Oke, Liza, boleh? Jadi minggu kemarin itu tentang arti dan makna dari Sumpah Pemuda. Oke, Ibu mau menjelaskan secara sekilas lagi ya, nanti ya ini nyambung sama materi kita sekarang. Nah, jadi kemarin itu kita tuh menjelaskan bahwa arti dari Sumpah Pemuda itu memiliki makna yang mendalam karena Sumpah Pemuda itu memiliki salah satu yang untuk dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Juga dalam Sumpah Pemuda itu adanya ikrar. Nah, ikrar Sumpah Pemuda siapa di sini yang masih hafal? Saya Bu. Oke, bisa lagi. Boleh maju untuk menjelaskan ikrar Sumpah Pemuda. Langsung Bu ya. Tidak boleh. Sumpah Pemuda, karena kami putra berputri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, kita kasih tosnya untuk kita. Nah, di sini kan kita sudah membahas mengenai sekilas mengenai materi arti dan makna Sumpah Pemuda. Kita juga pernah membahas mengenai organisasi yang muncul setelah Budi Utomo itu terbentuk. Organisasi apa saja? Kalian ada ini enggak? Oke, Tia, boleh jawab? Ada Trikoro Damo, Ya. ada Sumatera, Ya. terus tuh Jong, Ambon, sama Jong, Minahasa. Oke, terima kasih Tia. Kasih pertanyaan yang Oke, karena kalian sudah sedikit memahami materi kemarin, sudah sedikit ingat ya, kita lanjutkan materi sekarang. Nah, materi kita ini ada berbeda nih. Kemarin kan kita kan hanya membahas atau fokus sama buku ajar kita. Sekarang kita menyediakan media ajar. Nah, media ajar ini kita akan membahas mengenai memaknai perjuangan Sumpah Pemuda itu sendiri. Perjuangan bukan Sumpah Pemuda. Jadi kita harus memaknai. Dalam memaknai Sumpah Pemuda itu perjuangan itu kita harus tahu proses-proses terbentuknya Sumpah Pemuda. Dari pertama itu dalam sejarah kemerdekaan Indonesia itu terdapat organisasi pemuda dari seluruh Indonesia. Terbentuknya organisasi pemuda itu tuh karena ada salah satu grup belajar di Batavia yang bernama Perhimpunan Belajar. Nah, Perhimpunan Belajar itu dibentuk atau diubah menjadi partai, sebuah partai yaitu Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia itu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, dari partai-partai munculnya Partai Nasional Indonesia muncullah organisasi pertama ialah Budi Utomo. Nah, dari Budi Utomo tersebut muncullah yang disebutkan dia tadi ialah ada Jong Ambon, Trikoro Damo, Jong Sumaterana, terus ada Jong Batak, Minahasa, Cilebes dan lainnya dari seluruh organisasi seluruh Indonesia. Nah, di sini mau menjelaskan nih, Sumpah Pemuda itu bukan hanya tiba-tiba terbentuk plok jadi Sumpah Pemuda, tidak, tapi ada prosesnya. Itu karena banyak sekali organisasi pemuda dari ujung Merauke sampai ujung Sabang, maksudnya Sabang sampai Merauke, maka pemerintah Indonesia itu ingin menyatukan seluruh organisasi pemuda dari seluruh Indonesia dengan cara membentuk Kongres Pemuda pertama dan kedua. Di Kongres Pemuda pertama ini berlangsung pada 30 sampai 2 Mei pada tahun 1926. Intinya tuh seluruh organisasi perwakilan dari organisasi pemuda itu disatukan dalam satu rapat, ialah Kongres Pemuda pertama. Nah, yang mana pastinya itu memiliki tujuan untuk mempererat hubungan antar bangsa, antar pemuda, membangun kesadaran bangsa, mendorong kesadaran dan persatuan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tapi sayangnya dalam Kongres Pemuda pertama ini tidak menemukan
inti dari dikumpulkannya seluruh organisasi pemuda di Indonesia. Selanjutnya, maka karena tidak adanya titik temu pemuda Kongres Pemuda pertama, maka terbentuklah Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua ini ialah terbentuk 2 tahun setelah terjadinya Kongres Pemuda pertama, ialah berlangsung pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Ialah yang disebutkan oleh Inka tadi bahwa Sumpah Pemuda itu diperingati pada tanggal 28 Oktober. Nah, kenapa itu sebut bahwa itu sama dalam jawaban Inka tadi? Karena di Kongres Pemuda kedua ini ketemu suatu putusan. Karena di Kongres Pemuda pertama tidak bisa ketemu suatu putusan yang pas. Nah, di Kongres Pemuda kedua ini terbentuklah Sumpah Pemuda. Di Kongres kedua inilah Kongres Pemuda kedua ini Sumpah Pemuda itu lahir bahasanya, yang mana itu hampir memiliki tujuan yang sama, yaitu ada menyatukan pemuda Indonesia, mengaitkan cita-cita kemerdekaan, dan yang ketiga itu menetapkan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan. Nah, dalam perjuangan Sumpah Pemuda itu ada beberapa tokoh nih yang gugur, banyak sekali tokoh itu, tapi yang akan kita bahas sekarang ini ada 4 tokoh yang gugur. Yang pertama itu ada Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman ini adalah sebuah pahlawan nasional Indonesia lahir pada tanggal 19 September di Purworejo. Nah, dia ini sangat berperan penting dalam pembentukan Sumpah Pemuda. Karena apa? Ada tahu? Tidak ada yang tahu? Oke, karena di penutupan Kongres Pemuda kedua ini, orang yang pertama kali, kalau bisa dibilang pertama kali yang memandangkan atau mendengarkan lagu kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah Wage Rudolf Supratman. Dia memperdengarkan lagu kebangsaan kita pertama kali di penutup Kongres Pemuda kedua. Karena apa? Itu tuh dianggap spesial tuh karena apa ya? Karena waktu zaman itu tuh lagu kebangsaan itu tidak bisa diperdengarkan secara jelas atau secara bebas, karena waktu itu masih di bawah pemerintahan Belanda, alias ya masih di bawah jajahan ya. Karena ini kan masih dalam proses perjuangan Sumpah Pemuda. Nah, yang kedua tuh ada Walter Monginsidi. Nah, kalian bisa lihat Walter Monginsidi itu salah satu pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Manado. Nah, dia ini salah satu pahlawan yang bisa dibilang meninggal muda. Meninggal pada tahun 24 pada tahun 24 tahun. Umur 24 tahun, ya. Terus dan Walter Monginsidi ini banyak sekali perlawanan pada Belanda itu dipimpin oleh Walter itu sendiri, dan bahkan pernah di saat dia tuh meninggal karena dihukum mati oleh penjajah. Nah, dimana pertama dia tuh pernah ditangkap, tapi dia kabur dengan beberapa rekan-rekannya. Tapi saat kabur dia ditangkap lagi. Hanya bertahan 10 hari dia menghirup udara kebebasan. Nah, pada saat dia ditangkap itu dia divonis hukuman mati. Tapi karena jasanya banyak memimpin perlawanan terhadap Belanda, ya ini banyak sekali mendapat penghargaan di Indonesia. Yang kedua itu ada Igusti Ngurah Rai. Igusti Ngurah Rai ini bisa dibilang pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Riau. Pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Riau, yang dimana dia ini pernah memimpin satu perang yang namanya Kukutan. Kukutan itu peperangan yang melawan kemerdekaan Indonesia, tapi di sana dia meninggal saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan Igusti Ngurah Rai ini ada dicantumkan di dalam sebagai simbol di dalam salah satu uang rupiah kita. Nah, terus yang terakhir itu ada Chairil Anwar. Siapa yang tahu Chairil Anwar? Gak ada yang tahu ya? Nah, Chairil Anwar ini salah satu sastrawan terkenal sekali di Indonesia. Salah satu puisi terkenal itu adalah Aku, judulnya Aku. Dan Chairil Anwar ini sangat berperan penting dalam Sumpah Pemuda itu sendiri. Nah, karena apa? Karena dari karya-karyanya itu dia tuh bikin pemuda-pemuda yang ada di Indonesia itu sangat semangat, bikin punya dalam karya itu bisa pemuda-pemuda yang baca itu bisa merasakan suatu kebebasan, karena suatu perjuangan dan rasa kebebasan yang ingin sekali diperjuangkan oleh Chairil Anwar itu dituangkan dalam karyanya, itu ya karya Aku dan Karawang Bekasi ya, sama juga karya yang disini. Nah, selanjutnya setelah kita menjelaskan salah satu 4 pahlawan yang gugur. Nah, di sini ada pertanyaan lagi dari kalian? Ada yang mau ditanyakan? Dari sini? Tidak ada? Oke, selanjutnya itu ada sikap rela berkorban. Sikap rela berkorban ini kita contohkan di kegiatan kita
sehari-hari lah, misalkan membantu teman sakit atau menjenguk teman yang sakit dan saling membantu seperti gotong royong misalkan, itu termasuk juga sekalian lapor korban. Nah selanjutnya itu ada memperkuat gotong royong. Nah memperkuat gotong royong ini pastinya di sekitar rumah kita tuh misalkan ada yang banjir, pasti sama-sama membersihkan banjir tersebut. Nah yang kedua itu persatuan, dan yang selanjutnya ada mengutamakan kepentingan bangsa. Persatuan dan mengutamakan kepentingan bangsa adalah satu kesatuan poin yang sangat berkaitan erat. Karena kenapa? Karena pastinya dalam suatu persatuan itu pasti kita punya tujuan, yang mana kita pasti merealisasikan tujuan tersebut. Yang terakhir itu ada semangat persaudaraan. Contohnya kita belajar di sini, itu termasuk semangat persaudaraan. Selanjutnya itu ada pemuda zaman sekarang atau zaman dulu itu memiliki nilai semangat. Yang bisa dibilang kita tuh nilai semangat sebuah pemuda ialah ada potensi. Potensi itu setiap pemuda pasti memiliki potensi dalam dirinya. Itu tergantung pada diri masing-masing, bagaimana pembawaan mereka terhadap potensi mereka. Yang kedua itu ada hak. Pasti kita menyadari bahwa setiap negara itu memiliki masyarakat itu memiliki hak dan kewajiban pastinya. Dan yang ketiga itu ada tanggung jawab. Kita tuh pasti kalau misalkan contoh kecil, misalkan kita tuh belum mengerjakan PR, itu pasti kita tuh merasa cemas. Nah itu tuh salah satu rasa tanggung jawab pada diri pemuda kita. Yang keempat itu ada aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu pengen memperbaiki dan mengembangkan diri itu menjadi potensi yang lebih baik. Dan yang kelima itu ada karakter. Pasti di setiap orang atau pemuda itu memiliki karakter yang berbeda. Ada yang kalem, ada yang ganas, ada yang aktif, dan yang terakhir itu ada cita-cita. Pasti di sini punya cita-cita. Contoh apa? Minta cita-citanya? Ada cita-cita? Ada Bu. Apa yang menjadi guru yang profesional? Oke. Di mana ada cita-citanya? Siapa? Ingin jadi bahasa Inggris. Oh, oke. Itu bukan dulu cita mereka. Nah, dari materinya ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Boleh Dina? dari ibu itu tadi Bu, saya mau bertanya, kenapa Ibu banyak pemuda itu ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Oh, oke. Makasih atas pertanyaan yang bagus. Jadi sih kenapa sih pemuda zaman dulu atau zaman sekarang tuh pengen sekali ikut campur dalam kemerdekaan Indonesia atau memerdekakan atau memajukan negara Indonesia? Karena di dalam diri muda tuh ada nilai semangat sumpah pemuda ini. Karena ada potensi, hak, tanggung jawab, aktualisasi diri, karakter dan cita-cita. Yang mana pastinya karakter dari seluruh nilai semangat ini tuh pasti pasti ada di dalam diri para pemuda Indonesia. Atau bisa dibilang generasi penerus bangsa itu pemuda di negara kita. Yang mana lagi kita mengharapkan orang tua kita tidak memungkinkan kalau kita memperjuangkan dan mengharapkan orang tua memperjuangkan, tapi kita sebagai generasi baru itu harus sadar bahwa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bukan perjuangan untuk mewajibkan bangsa Indonesia itu bahkan kewajiban kita, karena kita adalah bangsa penerus untuk negara kita. Ada pertanyaan lagi? Saya Bu, Boleh, Naila? nah, kita sekolah pemuda Bu ya, berkaitan dengan partai Iya. Nah, apa sih Bu tujuan dari Partai Nasional Indonesia itu Bu? Oke, maksudnya tujuan Partai Nasional peran lah. Iya. Peran, oke. Nah, Partai Nasional Indonesia itu punya peran penting karena itu salah satu pencetus organisasi pemuda di Indonesia. Bahkan Budi Utomo pun itu muncul karena adanya PNI, Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia itu pertama tuh kan berasal dari salah satu rumah belajar yang ada di Batavia, yang dimana itu tuh salah satu tujuan utama mereka tuh pengen menggabungkan seluruh persatuan Indonesia, menjadikan seluruh Indonesia ini menjadi satu kesatuan. Nah itulah peran penting Partai Nasional Indonesia. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini materi kita. Nah, anak-anak, karena materi kita sudah selesai, Ibu mau ngasih tugas untuk evaluasi hari ini. Ini tugas untuk kalian kerjakan di rumah dan kalian kumpulkan, jangan lupa di pertemuan selanjutnya. Oke, dibagikan. Jangan lupa dikerjakan ya. Oke, kita akhiri materi kita hari ini. Sebelum pulang, Ibu ingin kalian berdoa dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Oh, Ida boleh. Ya, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, doa sudah diakhiri dan materi kita sudah berakhir sampai sini. Maka
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi